Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan beribadah ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, kita lipat tangan dan tutup mata ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini. Berkati kami dalam kegiatan hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang membimbing kami, menjaga kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Bapak, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami. Berikanlah kami juga hikmat supaya nanti saat mendengarkan firman Tuhan, kami juga dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hanya di tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Haleluya, amin. Kita hari ini kembali beribadah ya. Kalian harus tetap semangat memuji Tuhan. Yuk kita akan menaikkan pujian Ku daki gunung yang tinggi, bisa? Yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya anak-anak ya, yuk semangat nyanyinya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Sunadi berharap kalian ada dalam keadaan yang baik, semua sehat-sehat dan tetap semangat belajar sekalipun belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama minta pimpinan Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya firman Tuhan hari ini menguatkan kami semua. Dan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sopan, dengan baik, tidak main-main. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Ini adalah hukum ketiga dari 10 hukum atau 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Tuhan ingin orang Israel berhati-hati di dalam menyebut nama Tuhan. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan karena Tuhan akan marah kepada orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, bicara tentang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apa itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Nah, contohnya mengutuk, berkata-kata kotor, marah, menggunakan nama Tuhan. Ada orang-orang yang karena kemarahannya sampai mengeluarkan kata-kata kotor dan akhirnya mengucapkan juga nama Tuhan dalam kemarahan, padahal waktu itu dia sedang emosi. Dan ini kita perlu hati-hati ketika kita marah, jangan sampai kita salah mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain, dan akhirnya kita dipandang bersalah. Kemudian, sembarangan mengucapkan atau menganggap remeh sumpah atau janji demi nama Tuhan. Ada tuh orang-orang yang suka bilang gini, demi Tuhan saya berjanji melakukan ini, melakukan itu, tetapi ternyata dia tidak melakukan itu. Ini artinya nanti nama Tuhan dipermalukan, ya. Nah, kemudian juga ada orang yang menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan, kepentingan, dan kemuliaan diri sendiri. Ada orang-orang yang memakai nama Tuhan seharusnya
nama itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dia gunakan supaya dia dipuji oleh orang, dan akhirnya dia mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, bukan memuliakan nama Tuhan. Ini juga adalah hal yang tidak baik, artinya mereka adalah orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ketika kita berbicara tentang menyebut, berarti ada kata-kata, ya. Nah, kata-kata ini keluar dari mulut kita. Yang di dalam mulut kita ini ada lidah, ya. Tuhan ciptakan lidah ini elastis, ya, bisa bergerak kemana-mana. Nah, fungsinya apa? Lidah ini salah satu fungsinya adalah dia mengatur kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita coba ya, kalau lidah kita ini tidak elastis, kita bikin kaku lidah kita, apakah kita bisa bicara? Oh, mungkin bisa, tetapi tidak jelas kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena itu, kalau lidah kita ini diciptakan Tuhan seperti ini, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu jelas dimengerti oleh orang lain. Tetapi dalam hal ini, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita menjaga mulut kita. Hati-hati dengan kata-kata kita. Jangan sampai kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, karena itu hari ini Pak Sun akan menyampaikan firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-6, yaitu dosa karena lidah. Kita akan lihat ya dari kitab Yakobus ini bagaimana Yakobus menggambarkan lidah itu seperti apa. Nah, coba lihat ini apa? Ya, ini adalah kemudi sebuah kapal. Nah, kapal yang besar itu dikemudikan oleh sebuah kemudi yang kecil. Kemudi ini dipegang oleh nakoda kapal. Nah, nakoda kapal ini mengendalikan kapal itu dengan kemudi yang kecil. Tujuannya kemana? Diarahkan oleh si nakoda itu dengan kemudi yang kecil. Artinya di sini kapal yang besar bisa dikemudikan dengan kemudi yang kecil, ya. Kemudian ini apa? Nah, ini adalah mulut seekor kuda. Kuda itu adalah binatang liar, tetapi kuda itu bisa dikendalikan dengan sebuah kekang, yaitu besi yang ditaruh di mulut seekor kuda. Dengan kekang ini, maka pengendara kuda akan bisa mengendalikan kuda itu sesuai dengan kemauan dari si pengendara kuda itu. Jadi, kuda bisa dikendalikan dengan kekang, kapal bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Tetapi, lidah itu juga sama. Lidah itu kecil, tetapi lidah adalah salah satu dari panca indera kita yang sulit dikendalikan. Dari lidah ini kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, tetapi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita bisa menghina orang lain dari mulut kita, ya. Nah, api ya yang membakar hutan itu diawali dengan api yang kecil. Dari api yang kecil itu akhirnya bisa membakar hutan yang sangat besar. Nah, lidah pun sama. Dia kecil tetapi bisa melakukan perkara-perkara besar. Dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata pujian, memuji Tuhan, tetapi dari mulut yang sama pun bisa keluar kutuk untuk sesamanya, mengata-ngatai sesamanya. Jadi Yakobus di sini memberitahukan kepada kita bahwa binatang liar, kapal yang besar bisa dikendalikan, tetapi tidak ada orang yang bisa mengendalikan lidah. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengendalikan lidah. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengendalikan lidah kita. Jadi hati-hati dengan yang namanya lidah kita. Jangan sampai kita dengan lidah kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Yang pertama, ingatlah ya bahwa nama Tuhan itu kudus dan mulia, tidak bisa dipermainkan. Artinya apa? Kalau Tuhan itu kudus dan mulia, kita harus menghormati nama Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan memakai nama Tuhan, apalagi untuk kepentingan pribadi kita. Kemudian, berhati-hati menggunakan perkataan kita. Tadi, lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, tetapi juga bisa kata-kata yang membuat orang lain berduka dengan kata-kata kita. Jadi, jagalah perkataan kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh ketika kita memuji Tuhan dan berdoa.
Orang lain mungkin tidak tahu isi hati kita, tetapi Tuhan itu tahu apa yang kita katakan, apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita sedang memuji Tuhan, tetapi hati kita tidak sedang memuji Tuhan, hati kita sedang memikirkan yang lain. Nah, hari ini mari kita belajar. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, kita pun berdoa dari hati kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, mari ya kita belajar untuk meninggalkan kata-kata kotor atau sia-sia yang sering kita ucapkan. Mungkin itu kadang-kadang kita merendahkan teman kita dengan kata-kata kita. Kita sebut teman kita dengan kata-kata lain yang justru menghina dia mungkin kata-kata itu ya. Padahal teman kita pun sama seperti kita. Mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi anak-anak, mari kita saat ini menggunakan kata-kata kita tinggalkan. Kata-kata kotor kita, kata-kata yang sia-sia itu kurangin. Dan kalau bisa, kita mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita. Oke? Nah, hari ini kita belajar dua hal ini. Belajar sungguh-sungguh ketika memuji Tuhan dan berdoa. Dan mari kita berusaha untuk meninggalkan kata-kata kotor atau sia-sia yang sering kita ucapkan. Itu adalah kata-kata sia-sia yang tidak berguna. Itu harus kita tinggalkan. Oke anak-anak, kita akan sama-sama saat ini berdoa, minta supaya Tuhan tolong kita menjaga kata-kata kita, sehingga kata-kata kita ini memuliakan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami berhati-hati ketika kami menggunakan atau menyebut nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini adalah hukum Tuhan. Nama Tuhan adalah kudus, karena itu kami harus belajar menghormati nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau menggunakan kata-kata kami, mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa ini dibebaskan dari wabah COVID-19. Biarlah wabah ini cepat berlalu, sehingga kami bisa beraktivitas kembali, bisa datang ke sekolah, dan bisa bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami di sekolah. Tolong Tuhan, untuk uji vaksin atau obat yang sedang dilakukan, biarlah nanti akan membawa kabar baik, sehingga ada obat vaksin untuk COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, Papa Mama, Tuhan berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang kesulitan. Tuhan tolong supaya Tuhan buka jalan, berkati Papa dan Mama. Tuhan jaga kesehatan mereka. Berdoa untuk seluruh keluarga kami juga. Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap sakit penyakit dan juga penularan COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Bina Bakti. Tuhan berkati kepala sekolah, guru-guru, staf, karyawan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita ya. Nah Pak Sun Hadi berpesan sama kalian, ingat tadi ya, hati-hati gunakan kata-kata kita. Ya, jangan sampai kata-kata kita ini membuat orang lain terluka, membuat orang lain menjadi marah karena kata-kata kita yang tidak baik. Dan juga jadilah anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada Papa Mama, dan taat kepada guru-guru kamu di sekolah. Mari sama-sama ya. Jangan lupa jaga kesehatan kamu dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Sampai di sini Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dadah!